Sistem Super Devouring. Bab 996, tertangkap. Seorang murid perempuan berambut pendek sedikit terkejut dan berkata, "Kudengar suster muda Baoqin menyebutmu, orang berbakat nomor satu di Villa Gunung Feng Shui, tetapi penampilanmu tidak begitu bagus, kau hanya berada di tingkat keempat Qi sejati." Wajah Feng Wuchen sedikit jelek saat mendengar ini, karena murid perempuan berambut pendek ini juga berada di tingkat keempat Qi sejati, dan dia jauh lebih muda darinya. Lembah Wanhua sungguh menakjubkan. Murid perempuan berambut pendek itu melanjutkan, "Baiklah, suster muda Baoqin memang mengikuti kita ke kota Xingyang, tetapi dia sedikit tidak nyaman hari ini, jadi dia beristirahat di penginapan Wanhua, di kamar No. 4 Tianzi. Terima kasih telah memberitahuku, Nona muda." Feng Wuchen mengucapkan terima kasih dan langsung pergi. Penginapan Wanhua adalah tempat menginap bagi para murid lembah Wanhua. Setelah mengetahui di mana Baoqin berada, Ye Xuan dan Feng Wuchen pergi ke sana. Kamar No. 4 Tianzi sebenarnya adalah sebuah rumah, tetapi ketika Ye Xuan mendekat, dia menemukan sesuatu yang salah. Sebenarnya ada dua orang di rumah ini. Seorang wanita mungil meletakkan tangannya di dadanya, sementara pria itu berdiri di belakangnya, memegang pinggang rampingnya dengan kedua tangan, melakukan tindakan memalukan. "Persetan denganmu? Tidak mungkin." Ye Xuan mengumpat dalam hatinya, dan dengan cepat memeriksa nomor kamar. Kamar No. 4. Itu benar. Penginapan itu dilengkapi dengan susunan kedap suara. Selama pintunya tertutup, orang di luar tidak akan mendengar suara apapun, kecuali jika ada perkelahian di dalam. Namun, Ye Xuan, yang memiliki mata persepsi, dapat dengan jelas merasakan gerakan di dalam. Ini hanyalah gambar istana musim semi yang hidup. Meskipun dia tidak melihatnya dengan matanya, itu sudah cukup untuk mengejutkannya. Pada saat ini, Ye Xuan meliriknya. Feng Wuchen memiliki rambut hitam panjang dan tampan, tetapi saat ini, mata Ye Xuan yang menatapnya sedikit salah. Ada sedikit simpati di matanya. Ketuk-ketukan-ketukan. Feng Wuchen berjalan ke gerbang halaman dan mengetuk. Ada susunan kedap suara di dalam ruangan, tetapi gerakan di luar dapat didengar. Ketika pria dan wanita di ruangan itu mendengar suara itu, tubuh mereka bergetar hebat dan menghentikan tindakan mereka. "Jangan khawatirkan dia, mari kita selesaikan dulu." Pria muda itu berkata dengan napas terengah-engah, dan ketika suaranya turun, dia terus melakukannya. Wajah wanita itu memerah saat ini, tetapi dia tidak terlalu peduli setelah mendengar ini, dan terus menuruti tindakan pria muda itu. Pah, pah, pah. Frekuensi suara di ruangan itu sangat teratur, tetapi Ye Xuan dan Feng Wuchen di luar tidak dapat mendengarnya. "Aneh, bukankah kamu bilang kamu sedang beristirahat?" Feng Wuchen mengerutkan kening dan mengetuk pintu lagi. Ye Xuan, yang berdiri di belakangnya, tiba-tiba merasa sedikit terjerat di dalam hatinya. Haruskah aku memberitahu Feng Wuchen tentang ini? Jika dia menyembunyikannya, maka dia akan sedikit kasihan pada Feng Wuchen, tetapi jika dia mengatakannya, bagaimana jika Feng Wuchen melakukan sesuatu? Feng Wuchen berpikiran dewasa, dia seharusnya tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Namun, dia tidak berani menjaminnya, lagi pula, orang di ruangan itu mungkin adalah istri Feng Wuchen. Setelah melihat istrinya melakukan hal semacam itu dengan pria lain, pria normal manapun tidak akan tetap tenang. Lupakan saja, dia sudah selingkuh, jika kita masih dalam kegelapan, itu akan terlalu menyedihkan. Ye Xuan membuat keputusan dalam hatinya. Dia menatap Feng Wuchen yang terus mengetuk pintu dan berkata, "Saudara Wuchen." Feng Wuchen menoleh dan menatap Ye Xuan dengan heran ketika mendengar suaranya. Ye Xuan berpikir sejenak dan berkata, "Saudara Wuchen, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kuharap kau bisa tetap tenang setelah mendengarkannya." "Apa?" Feng Wuchen bertanya dengan heran. "Yah, sebenarnya aku merasakan ada dua orang di ruangan itu," jawab Ye Xuan. "Dua?" Wajah Feng Wuchen tenggelam, tidak mengerti apa yang dimaksud Ye Xuan. "Yah, ada seorang pria dan seorang wanita di ruangan itu, dan mereka melakukan hal semacam itu." Ye Xuan menghela napas dan berkata langsung ke intinya. Mendengar ini, tubuh Feng Wuchen terkejut dan bertanya dengan ngeri, "Apakah kamu serius?" "Benar sekali, seorang pria dan seorang wanita." Ye Xuan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Boom! Feng Wuchen tercengang seolah-olah dia disambar petir. Bagaimana mungkin dia tidak tahu hal semacam itu?
Ye Xuan pasti mengatakan itu karena suatu alasan. Dia masih percaya pada kemampuan Ye Xuan. Bagaimanapun, Ye Xuanlah yang membawanya dari rumah Sui ke Villa Feng Shui. Bajingan! Feng Wuchen berteriak, mengangkat alis pedangnya, dan langsung masuk ke halaman. Ye Xuan buru-buru mengikuti, takut Feng Wuchen akan melakukan sesuatu di kota Xingyang. Kota Xingyang jauh lebih kuat daripada Villa Feng Shui. Ye Xuan tidak takut, tetapi jika Feng Wuchen melakukan sesuatu, itu akan melibatkan Villa Feng Shui. Boom! Feng Wuchen mendarat di pintu rumah dan langsung menendangnya. Kemudian, dua suara renyah terdengar di telinganya. Pah! Pah! Setelah dua suara renyah itu langsung berhenti. Feng Wuchen menendang pintu hingga terbuka dan segera melihat dua orang telanjang di dalam ruangan. Kedua orang di ruangan itu kini berada dalam posisi aneh, menatap Feng Wuchen dan Ye Xuan dengan heran. Yang terpenting adalah wanita telanjang dengan kedua tangan di atas ranjang itu adalah istri Feng Wuchen, Bao Qin. Saat ini, mulut kecilnya terbuka lebar, dan wajahnya tampak ngeri. Wuchen. Bao Qin membelai rambutnya yang basah oleh keringat, bertanya-tanya apakah dia telah berolahraga berlebihan dan melihat ilusi. Pemuda itu juga terkejut dengan gangguan yang tiba-tiba itu, dan tubuhnya melunak. Dia berseru, "Apa yang kamu lakukan?" Bao Qin kembali sadar dan tahu bahwa dia tidak melihat ilusi, tetapi orang sungguhan. Dia buru-buru meraih pakaian di ranjang untuk menutupi tubuhnya, dan berkata dengan heran, "Wuchen, mengapa kamu ada di sini?" Feng Wuchen memelototi Bao Qin dan berkata dengan tegas, "Kalian berdua anjing dan pasangan, pergilah ke neraka." Begitu dia selesai berbicara, dia langsung mengorbankan senjatanya, lalu mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang. Namun, pedang ini tidak menyapu energi sejati apapun, dan dia berhenti di ujungnya. Karena dia pikir jika dia mengambil tindakan di kota Xingyang, dia pasti akan ditangkap oleh penjaga kota. Namun, pemuda itu mengeluarkan pedang panjang dan menebasnya dengan keras. "Dasar tidak berguna, kau membuatku takut, keluar." Bang! Sebuah energi pedang mendarat di dada Feng Wuchen dan langsung menebasnya. Dia juga orang yang cukup terkenal di kota Xingyang. Feng Wuchen tiba-tiba masuk begitu saja, membuatnya takut. "Tidakkah kau tahu bahwa pria tidak bisa takut saat melakukan sesuatu? Apa yang kau lakukan?" Bao Qin melihat suaminya dipenggal dan bergegas keluar, berkata, "Wuchen, kau baik-baik saja. Kau tidak perlu berpura-pura di sini. Kau benar-benar melakukan hal seperti itu di belakangku. Aku benar-benar buta." Feng Wuchen memuntahkan seteguk darah dan mengeluarkan selembar kertas langsung dari cincin Qiankun, menggunakan darah sebagai pena. "Bao Qin, hari ini, aku akan menceraikanmu, dan kau tidak perlu kembali ke Villa Feng Shui di masa depan." Feng Wuchen menulis surat cerai dan langsung membuangnya. Bab 997, mata kecemerlangan telah terbuka sepenuhnya. "Bao Qin, hari ini, aku akan menceraikanmu, dan kau tidak perlu kembali ke Villa Feng Shui di masa depan." Feng Wuchen berkata, dan melotot ke arah pemuda di rumah itu. Dia ingin mengingat wajah pria ini, dan jika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia pasti akan membunuhnya. Kebencian karena mencuri istri tidak dapat didamaikan. Kemudian, Feng Wuchen berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Dan Ye Xuan, melihat ke arah Bao Qin, yang pakaiannya telah terlepas dan telah terlihat telanjang olehnya, menghela nafas dingin dan mengikuti Feng Wuchen pergi. Untuk melihat Bao Qin, Feng Wuchen bergegas dari Villa Feng Shui ke Lembah Wanhua, dan kemudian dari Lembah Wanhua ke kota Xingyang, tetapi dia tidak menyangka bahwa istrinya akan melakukan hal seperti itu dengan pria lain di belakangnya. Jika Feng Wuchen tidak memikirkan Villa Feng Shui, dia mungkin akan membunuh pemuda itu dengan pedang. Bao Qin menatap punggung Feng Wuchen yang kesepian dan tertegun. Dia tidak menyangka bahwa urusannya akan ketahuan. Apakah ini suamimu yang tidak berguna? Dia hanya berada di tingkat keempat Qi." Pemuda itu berjalan keluar tanpa busana, mencengkeram Bao Qin dan menekannya di atas meja batu di halaman. "Lanjutkan." Feng Wuchen, yang keluar dari penginapan Wanhua, memiliki wajah yang buruk, tetapi itu bisa dimengerti. Lagi pula, dia benar-benar melihat istrinya melakukan hal semacam itu dengan pria lain. Jika itu Ye Xuan tadi, dia akan membunuh pemuda di tingkat keempat Qi itu. Namun, Feng Wuchen tidak dapat melakukannya, karena dia memiliki Feng Shui Villa di belakangnya. Ye Xuan mengusirnya keluar, menatapnya, membuat gerakan menyeka lehernya, dan berkata, "Wuchen,
haruskah kita kembali, lalu? Sejujurnya, Feng Wuchen juga ingin membunuh pemuda itu, tetapi dia takut pemuda itu memiliki latar belakang. Tidak. Feng Wuchen masih relatif rasional. Dia mengerti bahwa begitu dia mengambil tindakan di kota Xingyang, konsekuensinya akan serius. Kalau begitu bunuh orang itu secara diam-diam. Ye Xuan menyarankan di samping. Saran ini tidak buruk, tetapi pihak lain tampaknya sangat penting. Dia melukai Feng Wuchen secara langsung di kota, yang berarti dia tidak takut. Kali ini, Feng Wuchen tidak menjawab, tetapi langsung keluar kota. Biarkan aku sendiri. Rambut panjang Feng Wuchen berkibar, dan dia melemparkan Ye Xuan ke belakang yang sepi, dan terbang ke hutan di luar kota. Ye Xuan tidak mengikuti, tetapi langsung kembali ke kota. Dia menyelinap kembali ke penginapan Wan Hua dengan tenang dan menemukan bahwa pasangan itu masih melakukannya. Itu sudah cukup. Dia menunggu di kejauhan dan menggunakan mata persepsi untuk menyelidiki. Segera, keduanya berpisah, dan kemudian pemuda itu mengenakan pakaiannya dan meninggalkan penginapan Wan Hua. Biarkan aku melihat latar belakang apa yang kamu miliki. Beraninya kamu menyentuh istri Wu Chen. Mata Ye Xuan bersinar, dan dia mengikuti dengan tenang. Mata persepsi memungkinkan Ye Xuan menjaga jarak puluhan ribu meter dari pemuda itu. Keterampilan pelacakan ini hanya melawan langit. Ye Xuan mengikuti di belakang pemuda itu dan menemukan bahwa dia memasuki sebuah rumah besar. Keluarga Sima, tuan muda ketiga Sima Lei. Sialan. Ye Xuan mendengar dua penjaga di pintu berbicara kepada pemuda itu, tetapi dia tidak tahu seberapa kuat keluarga Sima ini. Jadi, dia bergegas untuk menanyakan kabar keluarga Sima. Keluarga Sima juga merupakan kekuatan besar di kota Xingyang. Kepala keluarga memiliki 6 tingkat Qi sejati, yang kedua setelah rumah penguasa kota. Dan tuan muda ketiga dari keluarga Sima, Sima Lei, memiliki status tinggi dalam keluarga, dan dia sombong dan boros. Dia sering menggunakan latar belakang keluarga Sima untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Dari usia 10 hingga 40, siapapun yang disukainya tidak dapat lepas dari cengkeramannya. Meskipun keluarga Sima kuat, mereka masih semut di depan kekuatan super lembah Wan Hua. Oleh karena itu, mantan istri Feng Wuchen, Bao Qin, pasti telah mengajukan diri. Apakah sulit untuk memiliki 4 tingkat Qi sejati? Aku tidak dapat melakukan apapun kepadamu di kota, tetapi jika kamu berani meninggalkan kota, aku akan membunuhmu. Mata Ye Xuan berkedip beberapa kali, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Namun, dia berpikir dengan hati-hati dan memutuskan bahwa dia tidak perlu melakukannya di kota, selama dia bisa memancing Sima Lei. Setelah mengetahui tentang keluarga Sima, Ye Xuan keluar kota lagi, siap untuk menemui Feng Wuchen. Namun, dia menemukan bahwa Feng Wuchen tidak ada di hutan, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Ya Tuhan, kamu meninggalkanku dan melarikan diri. Ye Xuan mengangkat alisnya. Namun, dia telah mengirim Luo-Luo ke lembah Wan Hua, jadi tidak masalah apakah Feng Wuchen pergi atau tidak. Lupakan saja, aku akan melakukan urusanku sendiri dulu. Ye Xuan tidak menemukan Feng Wuchen, jadi dia hanya berbalik kembali ke kota. Dia berpikir bahwa jika dia menemukan kesempatan, dia pasti akan membunuh Sima Lei dari keluarga Sima, dan kemudian menyamar sebagai bandit. Setelah kembali ke kota Xingyang, Ye Xuan langsung pergi ke rumah lelang. Tuan, apa yang Anda butuhkan? Seorang pelayan datang. Tanpa berkata apa-apa, Ye Xuan menyerahkan selembar kertas, yang mencatat apa yang dia butuhkan. Oh, tambang emas bersinar. Ya, ya. Pelayan itu tersenyum setelah membacanya. Bagaimanapun, tambang emas bersinar tidak murah. Ini adalah pesanan besar baginya. Tambang emas bersinar tidak jarang di kota Xingyang, jadi tidak perlu menawar, langsung saja dapatkan. Ye Xuan menggunakan beberapa seni bela diri untuk menukar tambang emas bersinar. Ding, tingkat pembukaan mata kemuliaan telah mencapai 100%. Ketika Ye Xuan menerima tambang emas bersinar ke ruang pemakan, perintah sistem yang menyenangkan berbunyi. Sekarang, mata kemuliaan akhirnya terbuka sepenuhnya, dan Ye Xuan memiliki kartu truf lainnya. Mata kemuliaan, panggil Dewa Perang Emas. Ye Xuan melihat keterampilan tambahan yang dimilikinya, dan hatinya melonjak. Ini adalah kartu truf lainnya. Dewa Perang Emas, kedengarannya sangat mengagumkan, dan keterampilan ini mengejar pedang Overlord Infinite, jadi secara alami lebih kuat daripada pedang Overlord Infinite.
Keterampilan memanggil Dewa Perang Emas ini juga memiliki waktu pendinginan 1 hari, sama seperti 10.000 pedang yang kembali ke asal dan pedang tak terbatas Tuan. 3 keterampilan pendinginan membuat kepercayaan diri Ye Xuan meledak. Biarkan aku mencoba Dewa Perang Emas ini. Mata Ye Xuan berkedip, dan dia tidak memikirkan hal lain, tetapi langsung meninggalkan rumah lelang. Kali ini, dia langsung meninggalkan kota Xingyang, menyiapkan lokasi kosong di sebuah lembah yang berjarak 1 jam dari kota Xingyang, dan kemudian kembali ke kota Xingyang. Tepatnya, dia datang ke keluarga Sima di kota Xingyang. Saat ini, dia telah mengenakan jubah dan topeng, dan bahkan mengenakan sarung tangan. Dia terbungkus rapat, dan tidak ada 1 inci pun kulit yang terekspos. Dia berdiri di atap, menatap keluarga Sima di depannya, dan matanya tiba-tiba memancarkan 2 sinar kemasan. Mata kemuliaan. Dalam sekejap, rambut dan pupilnya berubah menjadi emas, dan Saiyan itu berubah. Panggil Dewa Perang Emas. Tiba-tiba, aliran energi emas menyembur keluar dari tubuhnya dan mengembun menjadi Dewa Perang setinggi 2 meter dengan baju besi emas yang memegang pedang emas. Bab 998, menyusup ke keluarga Sima. Dengan mata persepsi, Ye Xuan membuat Dewa Perang berzirah emas mengunci aura Sima Le di keluarga Sima. Ding! Kunci auranya. Bunuh. Ye Xuan segera memberi perintah. Saat berikutnya, Dewa Perang berzirah emas menyerbu dengan pedang besar di tangannya. Seseorang menyerang. Para penjaga keluarga Sima menemukan Dewa Perang berzirah emas, tetapi itu hanya penemuan. Dalam sekejap mata, Dewa Perang berzirah emas telah terbang di atas keluarga Sima. Swiss. Dewa Perang berzirah emas mengayunkan pedang besar emas di tangannya, dan sinar pedang emas jatuh dari langit. Sima Le, yang masih berada di kamarnya, terkejut. Dia mendongak dan melihat sinar pedang emas menembus atap. Sizzle. Bang! Sinar pedang emas menghantam tanah, langsung meruntuhkan rumah. Pada saat yang sama, Dewa Perang berzirah emas telah terbang masuk dan mengangkat tubuh Sima Le. Dasar orang gila yang berani, beraninya kau masuk tanpa izin ke keluarga Simaku, kau mencari kematian. Teriakan keras terdengar, dan beberapa prajurit kuat dengan 4 tingkat energi sejati maju ke depan. Kali ini, Ye Xuan siap membunuh, jadi dia tidak membatasi tindakan Dewa Perang berzirah emas. Bunuh. Mata Ye Xuan bersinar di kejauhan, dan dia keluar sendiri. Swiss, 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 Swiss. Cahaya pedang emas menyapu, dan keempat prajurit kuat dengan 4 tingkat energi sejati tidak menyadari serangan diam-diam itu. Dalam sekejap, 2 sosok jatuh dari udara, dan darah menyembur. Tangan penangkap naga. Mengambil kesempatan ini, Ye Xuan segera mengulurkan tangan dan mengambil 2 cincin Qiankun. Dewa Perang berzirah emas juga melemparkan tubuh Sima Le di tangannya, tetapi tanpa diduga, Ye Xuan membelahnya menjadi 2 dengan pedang. Dengan 3 cincin Qiankun di tangan, tingkat kultivasi Ye Xuan melonjak. Orang gila yang berani, kau mencari kematian. Teriakan keras lainnya terdengar di udara, dan seorang master dengan napas yang kuat menyapu. Kesulitan Ki 5 kali lipat. Mata Ye Xuan memadat. Alasan mengapa dia mengambil tindakan kali ini adalah karena jangkauan penginderaannya mencakup seluruh keluarga Sima, tetapi dia tidak menemukan napas kesulitan Ki 6 kali lipat, hanya 3 kesulitan Ki 5 kali lipat. Jadi, dia langsung menyerbu. 3 kesulitan Ki 5 kali lipat, jadi apa? Ye Xuan tidak terlalu peduli, dan melemparkan pedang sentian di tangannya. 10.000 pedang kembali ke sekte. Pedang sentian langsung terbelah menjadi ratusan pedang dan menyerang orang kuat kesulitan Ki 5 kali lipat. Meskipun tidak ada jaminan bahwa gerakan ini dapat membunuh lawan, tidak masalah untuk menundanya. Selama dia dapat menundanya, maka Ye Xuan dan Dewa Perang baju zirah emas akan bersatu, dan yang lainnya tidak akan menjadi lawan mereka. Bunuh. Ye Xuan sudah mengamuk, dan dia akan membunuh siapa saja yang berani keluar. Pergerakan keluarga Sima juga menarik banyak orang yang lewat untuk menonton. Seseorang berani membuat masalah di keluarga Sima, yang sangat berani. Pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya menyapu langit di atas keluarga Sima, tetapi yang paling mencolok tentu saja pedang Ki emas Ye Xuan dan Dewa Perang baju zirah emas. Bagaimanapun, hari sudah sore. Dengan kekuatan Ye Xuan, tidak masalah untuk melawan Master Ki tingkat 4. Master Ki tingkat 5 yang keluar sebelumnya telah dihentikan oleh Megatron. Pada saat ini, Ye Xuan bekerja sama dengan Dewa Perang baju zirah emas untuk melawan 4 Master Ki tingkat 4.
Mata terbakar. Mata terlarang ilusi. Mata nirwana. Mata pembusukan. Di sini, dia masih tidak berani menggunakan teknik pedang angin dan salju, bagaimanapun juga, itu mudah dikenali. Meskipun gerakan ini sederhana, itu sangat sulit. Rasakan rasa pengkhianatan. Pada saat ini, mata Yesuan tiba-tiba menyapu, dan dia langsung mengendalikan beberapa master keluarga Sima dengan master Ki tingkat 3 dengan mata kontrol. Saat berikutnya, para master keluarga Sima ini menyerang para master Ki tingkat 4 di langit. Swiss, Swiss, Swiss. Serangan terbang di udara. Orang-orang dari keluarga Sima tidak akan pernah mengira bahwa sesama anggota suku mereka akan tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam. Ini membuat mereka lengah. Bang, bang. Dua orang terkena serangan diam-diam ini dan terluka parah. Mereka menyemburkan beberapa suap darah. Memanfaatkan kesempatan ini, Yesuan dengan cepat menghunus pedangnya. Mata nirwana. Desis. Desis. Dalam dua suara renyah, dua master keluarga Sima yang terluka parah oleh orang-orang mereka sendiri langsung dibunuh oleh Yesuan dan jatuh dari udara. Sekarang, 2 lawan 2. Pada saat yang sama, para master keluarga Sima yang dikendalikan oleh Yesuan segera bergegas, melepaskan dua cincin Qiankun, dan melemparkannya ke Yesuan bersama dengan miliknya sendiri. Mengapa? Dua orang lainnya juga terkejut ketika melihat perilaku orang-orang ini. Mungkinkah orang-orang ini adalah orang-orang Yesuan? Tidak mungkin. Salah satu dari mereka mengubah wajahnya secara drastis, karena salah satu orang yang menyerang adalah putranya. Bajingan! Nak, aku ingin kau mati. Dua teriakan lagi terdengar, dan sekarang, dua master Ki tingkat 5 lainnya dari keluarga Sima juga bergegas mendekat. Namun, Yesuan telah menerima cincin Qiankun itu. Ding, tuan rumah telah menerobos, dan saat ini berada di tingkat kedua Ki. Sistem itu meminta. Saat perintah ini berbunyi, kekuatan Ki di tubuh Yesuan langsung melonjak, dan kekuatannya juga meningkat. Yesuan, yang kekuatannya tiba-tiba melonjak, langsung membunuh dua master keluarga Sima lainnya di tingkat keempat Ki. Di bawah pengepungan dia dan Dewa Perang Baju Zirah Emas, keduanya meninggal secara tragis dalam sekejap. Bajingan, aku akan membunuhmu. Seorang pria tua berambut putih di tingkat kelima Ki berteriak dengan marah, karena putranya adalah orang yang tewas di tangan Yesuan. Namun, Yesuan sudah menerobos saat ini, jadi apa yang perlu ditakutkan bahkan jika itu adalah Ki tingkat kelima. Adapun orang lain, itu diserahkan kepada Dewa Perang Baju Zirah Emas. Bang, bang, bang. Suara gemuruh pertempuran mungkin menyebar ke seluruh kota Xingyang. Yesuan memperkirakan bahwa seorang master akan segera datang. Jadi, dia menetapkan waktu untuk dirinya sendiri. 2 detik. Jika dia tidak membunuh lawan dalam waktu 2 detik, maka dia akan langsung menerobos kehampaan dan pergi. Saat ini, lawan Yesuan, lelaki tua dengan Ki sejati tingkat kelima, memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. Jika Yesuan tidak menggunakan mata nirwana atau teknik pedang angin dan salju, dia tidak akan mampu menangkis pedangnya. Namun, Yesuan juga memiliki keterampilan untuk melemahkan serangan itu. Mata pembusukan. Dua sinar pembusukan melesat ke arah serangan itu, dan saat berikutnya, serangan lelaki tua itu melemah hingga 30%. Yesuan mendengus dingin, dan tebasan perak menembus udara, langsung menghancurkan energi pedang lawan dan langsung menuju lelaki tua itu. Namun, ini juga terakhir kalinya Yesuan menggunakan mata nirwana, karena kekuatan pupil yang tersisa hanya cukup untuk membuka gerbang Void 1 kali. Bang! Lelaki tua itu dengan cepat menebas dengan pedang dan menangkis mata nirwana. Namun saat berikutnya, dia melihat lubang berbentuk oval di depan Yesuan, yang tingginya 2 meter. Kemudian, Yesuan bergegas masuk. Pada saat yang sama, Yesuan telah menyingkirkan pedang Zentian. Adapun Dewa Perang berbaju besi emas, Yesuan tidak peduli, karena itu sudah terkondensasi dari energi aslinya. Bab 999 Mayat Hantu Kecil Berwajah Besi. Wow! Gerbang kehampaan tertutup, meninggalkan sekelompok master keluarga Sima yang marah. Bajingan, temukan dia, kita harus menemukannya. Pada saat ini, Yesuan telah muncul di tempat yang sebelumnya dia temukan. Kali ini, dia mendapat untung kecil. Belum lagi membantu Feng Wuchen menyelesaikan saingan cintanya, dia juga berhasil mencapai tingkat kesulitan Ki sejati kedua, yang dianggap bagus.
Yang terpenting adalah identitasnya tidak terungkap. Tidak ada yang tahu dari mana dia berasal, dan tidak ada yang tahu bagaimana dia pergi. Aku tidak punya kekurangan. Bahkan jika keluarga Sima menyelidiki, mereka tidak dapat menemukan villa Gunung Feng Shui. Namun, jika Baoqin tahu bahwa Sima Le sudah mati, aku tidak tahu apakah dia akan mengatakan apapun. Ye Xuan berpikir dalam hati. Hari ini, Baoqin dan Sima Le ketahuan berbuat curang oleh Feng Wuchen, dan Sima Le meninggal secara tragis malam itu. Namun, untuk menyamarkan dirinya, Ye Xuan bahkan membunuh beberapa Master Qi sejati tingkat keempat. Tanpa bukti ini, keluarga Sima tidak dapat menemukan villa Gunung Feng Shui. Karena Ye Xuan tidak bermaksud memberitahu Feng Wuchen apa yang telah dilakukannya hari ini. Bahkan jika Feng Wuchen tahu tentang kematian Sima Le, dia akan berpikir bahwa Sima Le memiliki kesalahannya sendiri dan dihukum oleh Tuhan. Ada banyak seni bela diri di cincin Qiankun yang baru saja diperolehnya, jadi Ye Xuan dapat menyalinnya dan menggunakannya untuk memperbaiki tangan penangkap naga. Ding! Tingkat perbaikan tangan penangkap naga telah mencapai 30%. Sungguh jebakan, hanya 30%. Ye Xuan tampak tidak berdaya. Kapan itu akan diperbaiki? Namun, semakin sulit untuk diperbaiki, semakin kuat tangan penangkap naga itu, dan itu akan menjadi jurus pamungkasnya. Sekarang, dia juga membalas dendam kepada Feng Wuchen. Mengenai urusan keluarga Feng Wuchen, dia tidak dapat mengendalikannya. Feng Wuchen mungkin tidak akan menerima bahwa wanitanya telah disetubuhi oleh orang lain, dan itu atas kemauannya sendiri. Bagaimanapun, para jenius seperti Feng Wuchen dan Feng Wuhen hampir sama tampannya dengan Ye Xuan, dan ada banyak gadis di Feng Shui Villa yang diam-diam jatuh cinta pada mereka. Baiklah, karena Feng Wuchen pergi sendiri, aku akan melakukan halku sendiri. Ye Xuan menyipitkan matanya. Yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah menemukan tanah harta karun untuk ditingkatkan, karena Luo-Luo telah memasuki lembah 10.000 bunga, dan kultivasinya mungkin akan meningkat jauh lebih cepat daripada miliknya, jadi dia tidak bisa tertinggal. Namun, pada saat ini, ding, tanda hantu mayat terpicu. Tiba-tiba sebuah perintah sistem berbunyi, menyebabkan sosok Ye Xuan tiba-tiba gemetar. Pengejaran mayat hantu datang lagi. Ya Tuhan, nasibku benar-benar buruk. Aku baru saja terbang ke sini dan aku bertemu dengan mayat hantu. Ye Xuan mengutuk dalam hatinya. Ada banyak mayat hantu Taois mayat hantu, dan mereka terus-menerus berkeliaran mencari jejaknya, jadi wajar saja jika dia ditemukan. Jika dia menemukannya, tetapi kondisi Ye Xuan tidak terlalu baik saat ini. Dia telah menggunakan Wanjian Guizhong dan memanggil Dewa Perang Emas, dan hanya memiliki satu pedang penguasa Wuji. Jika mayat hantu yang kuat datang, dia harus melarikan diri. Segera, sebuah sosok melangkah ke dalam jangkauan persepsinya, dan dia buru-buru merasakannya. Tingkat kelima Qi sejati itu sulit. Meskipun dia baru saja bertarung dengan seorang pria kuat dari tingkat kelima Qi, fisik mayat hantu ini tidak biasa, dan pasti lebih kuat dari orang tua yang baru saja bertarung dengannya. Namun, Ye Xuan tidak takut. Ayolah, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkanmu, bisakah aku tetap melarikan diri? Ye Xuan menawarkan pedang Zentian. Alam Megatron juga merupakan tingkat pertama Qi, dan peningkatan Qi Ye Xuan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan kekuatannya sendiri, melawan mayat hantu dari tingkat kelima Qi, dia belum tentu kalah. Ho! Dalam suara embusan angin, sebuah sosok akhirnya muncul di hadapan Ye Xuan. Setelah mayat hantu laki-laki berwajah besi, mayat hantu perempuan berwajah besi, dan mayat hantu tua berwajah besi, ternyata itu adalah mayat hantu kecil berwajah besi. Saat ini, di depan Ye Xuan, itu adalah mayat hantu kecil dengan tinggi hanya 1,4 meter. Mayat hantu kecil ini mengenakan topeng besi, dan tidak diketahui apakah itu laki-laki atau perempuan. Orang baik, di usia yang begitu muda, dia telah mencapai tingkat kelima Qi sejati. Taois hantu mayat itu benar-benar mampu. Ye Xuan diam-diam menelan ludahnya. Swiss, Swiss, Swiss. Setelah melihat Ye Xuan, mayat hantu kecil berwajah besi itu langsung mengangkat pedang kayu di tangannya dan menyerang Ye Xuan. Namun, yang lebih mengejutkan Ye Xuan adalah bahwa serangan mayat hantu kecil berwajah besi ini sangat kuat. Dia benar-benar memahami kekuatan pedang yang sempurna. Persetan denganmu, papan abadi, kekuatan pedang yang sempurna, apa-apaan ini, mundur.
Ye Xuan segera berbalik dan berlari. Bercanda, sekarang kekuatan pupilnya belum pulih ke kondisi di mana ia dapat menggunakan mata cemerlang. Tanpa mata cemerlang, ia tidak dapat mengalahkan mayat hantu kecil berwajah besi ini dengan kekuatan pedang halusnya. Jadi, ia hanya bisa berlari. Boom, boom, boom. Serangan mayat hantu kecil berwajah besi itu jatuh ke tanah, menimbulkan asap dan debu yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Ye Xuan telah melarikan diri sejauh 1000 meter. Pada saat itu, mayat hantu kecil berwajah besi mulai mengejar Ye Xuan. Dalam kondisi mata cemerlang, Ye Xuan dapat menggunakan pedang Overlord Infinite dan memanggil Dewa Perang Emas, tetapi jika ia tidak dapat membuka mata cemerlang, ia tidak dapat menggunakan kedua keterampilan ini. Jadi ia mengulur waktu, dan setelah kekuatan pupilnya pulih, ia langsung menggunakan mata cemerlang dan membunuh mayat hantu kecil berwajah besi dengan pedang Overlord Infinite. Level keempat dari bab mata ilahi meningkatkan kecepatan pemulihan kekuatan pupil Ye Xuan setidaknya 2 kali lipat, tetapi kekuatan pupil yang dibutuhkan oleh mata cemerlang terlalu besar, jadi akan butuh waktu. Bang, bang, bang. Mayat hantu kecil berwajah besi terus mengejar Ye Xuan, tidak menunjukkan belas kasihan. Selama ada kesempatan, dia pasti akan membunuh Ye Xuan. Namun, di darat, Ye Xuan berlari secepat orang gila, dan dengan cerdik dapat menghindari serangan mayat hantu kecil berwajah besi. Selama pelarian yang panjang dari pengejaran, Ye Xuan akhirnya memulihkan kekuatan pupil yang cukup untuk menggunakan mata cemerlang, tetapi untuk berjaga-jaga, dia berlari sebentar. Setelah beberapa saat, "Oke, bocah nakal, kau sangat berani mengejar pamanmu di usia yang begitu muda." Ye Xuan berteriak dengan marah. Mata kemuliaan. Raja binatang amarah. Rambut pirang dan mata emas menjadi karakteristik Ye Xuan, yang sangat mencolok di bawah langit malam. Pedang tak terbatas tuan. Pada saat Ye Xuan berubah, dia menoleh dan menebas dengan pedangnya. Pedang penguasa tak terbatas. Pedang raksasa emas menghantam dengan keras. Meskipun tidak mengenai mayat hantu berwajah besi, namun juga memberikan dampak yang kuat. Kerak, kerak, kerak. Serangkaian suara renyah menyebar, dan dampak kuat dari langit langsung menghancurkan tulang-tulang mayat hantu berwajah besi. Bang! Bumi meledak dan karakter, Kaisar, besar muncul. Namun, yang mengejutkan Ye Xuan adalah Swiss, Swiss, Swiss. Suara angin terdengar lagi. Ye Xuan melihat dengan saksama dan melihat bahwa mayat hantu berwajah besi dalam asap dan debu masih bisa menyerangnya. Bab 1000, melarikan diri. Apa? Tidak mati. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saat berikutnya, dia menemukan bahwa tampaknya ada sesuatu yang berbeda dalam tubuh mayat hantu kecil berwajah besi itu. Itu adalah nyala api kecil yang menari, yang perlahan-lahan membesar. Pada saat yang sama, luka-luka mayat hantu kecil berwajah besi itu juga perlahan pulih. Apa ini? Ye Xuan tidak mengerti, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia mengangkat tangannya dan menebas beberapa pedang. Bang, bang, bang. Energi pedang emas bertabrakan dengan serangan mayat hantu kecil berwajah besi itu, tetapi energi pedang yang sempurna, ditambah dengan ranah ki sejati tingkat kelima, jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan Ye Xuan. Swiss, Swiss, Swiss. Beberapa energi pedang menyerang Ye Xuan. Dalam keputusasaan, Ye Xuan hanya bisa menghindar. Sekarang, 3 kartu truf Ye Xuan semuanya mendingin, dan dia kehabisan trik. Asteris asteris asteris, mata kekosongan. Ye Xuan memutuskan untuk melarikan diri. Bukan karena dia takut, tetapi karena mayat hantu kecil berwajah besi ini terlalu merepotkan. Tentu saja, sebagian besar karena dia mungkin tidak mendapatkan keuntungan apapun dari membunuh mayat hantu kecil berwajah besi itu, jadi mengapa repot-repot dengan mayat hantu kecil berwajah besi ini? Wow! Gerbang kehampaan tertutup, dan mayat hantu kecil berwajah besi itu kehilangan sasarannya. Kali ini, Ye Xuan langsung menyeberangi perjalanan sehari dan tiba di gerbang lembah Wanhua. Apa bola api itu? Itu benar-benar dapat menyembuhkan luka mayat hantu. Mayat hantu berwajah besi yang kutemui sebelumnya sepertinya tidak memiliki benda ini. Ye Xuan berpikir dengan ekspresi terkejut. Sebenarnya, yang tidak dia ketahui adalah bahwa bola api itu disebut janin hantu, yang dimurnikan oleh roh hantu dan kemudian ditanamkan ke dalam mayat hidup. Disinilah Taois hantu mayat itu kuat. Taois hantu mayat tidak hanya mengambil jalan memurnikan mayat,
tetapi juga mengambil jalan mengendalikan hantu, jadi mayat hantunya lebih kuat daripada yang biasa. Titik titik titik. Setelah lolos dari kejaran, Yesuan menemukan sebuah gunung di luar lembah Wanhua untuk beristirahat. Setelah beberapa jam, 3 kartu trufnya dapat digunakan lagi. Meskipun pohon kehidupan dapat memulihkan kekuatan fisik, dia selalu harus tidur, jika tidak, tekanan mentalnya terlalu besar. Sebenarnya, dia tidak tidur selama lebih dari seminggu. Dia ingin beristirahat dengan baik saat berada di dekat lembah Wanhua. Kali ini, dia tidur seharian penuh untuk memulihkan energinya. Ding, cooldown Wanjian Guizhong telah dipulihkan. Ding, cooldown. Pedang Bahuang Wuji telah dipulihkan. Ding, cooldown pemanggilan Dewa Perang Emas telah dipulihkan. Ketika dia bangun, sistem segera memberitahu dia bahwa dia bisa keluar dan berkeliaran lagi. Sekarang kekuatanku telah dipulihkan, aku dapat membunuh mayat hantu kecil itu bahkan jika aku bertemu dengannya. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Yesuan tidak lagi takut pada mayat hantu kecil yang telah memahami kekuatan pedang yang sempurna, tetapi dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mencarinya. Itu hanya buang-buang waktu. Pada saat itu, dia menerobos kekosongan lagi dan kembali ke tempat tersembunyi di kota Xingyang. Keluarga Sima di kota Xingyang dibantai, dan leluhur keluarga Sima sangat marah dan bersumpah untuk menemukan pembunuhnya. Namun, ini terjadi kemarin malam. Selain itu, selama Yesuan tidak mengambil inisiatif untuk mengungkap transformasi Saiyannya, bagaimana pihak lain akan tahu bahwa dialah yang menerobos masuk ke keluarga Sima hari itu? Ada banyak cara untuk meningkatkan, kamu dapat membunuh monster dan orang-orang, tetapi aku dapat menukar barang-barang. Yesuan berkata diam-diam di dalam hatinya, dan berjalan menuju pelelangan. Jauh sebelumnya, dia sudah punya rencana. Jika kamu ingin menghasilkan uang, kamu dapat membeli cetak biru harta spiritual tertinggi tingkat menengah, dan kemudian menempa sekumpulan harta spiritual tertinggi tingkat menengah. Namun, ada batas atas permintaan untuk benda ini, jadi dia pikir lebih mudah menggunakan obat. Pil dapat disempurnakan dan dikonsumsi dengan cepat, dan pil yang dipilih Yesuan kali ini adalah pil pencerahan pedang. Pil pencerahan pedang yang dapat dengan cepat memahami pedang dan meningkatkan kemahiran keterampilan pedang pasti sangat populer. Yesuan berpikir, dan memasuki pelelangan. Secara kebetulan, pelayan yang menerimanya adalah orang yang datang kemarin. Oh, Anda lagi, Tuan, silakan masuk. Pelayan dengan tubuh fisik tingkat 8 menyambut Yesuan dengan senyuman saat melihatnya. Terakhir kali Yesuan membeli tambang Yao Jin, dia menghasilkan banyak uang. Sekarang Yesuan ada di sini lagi, dia secara alami memperlakukan Yesuan sebagai kakeknya. Terakhir kali, Yesuan pergi dengan tergesa-gesa karena ada sesuatu yang harus dilakukan, dan segera sesuatu terjadi pada keluarga Sima. Namun, dia merasa bahwa pelayan itu tidak boleh curiga, lagi pula, mungkin ada ribuan Master Ki tingkat pertama di kota Xingyang. Saya akan membawa beberapa pil tingkat tinggi, kata Yesuan langsung. Kemudian, pelayan itu membawa Yesuan ke dalam kotak dan mengundang seorang pengawas rumah lelang. Pengawas rumah lelang itu adalah Master Ki tingkat ketiga dan memiliki kekuatan yang baik. Tuan, pil tingkat tinggi apa yang Anda inginkan? Tanya pengawas rumah lelang. Tanpa berkata apa-apa, Yesuan langsung menukar pil pencerahan pedang darinya. Tentu saja, pil pencerahan pedang ini hanya dari tingkat yang lebih rendah. Ini adalah pil pencerahan pedang, yang dapat meningkatkan kemampuan untuk melihat, mempercepat persepsi kekuatan pedang dan seni bela diri. Yesuan menjelaskan. Apa? Ada pil seperti itu? Pengawas rumah lelang sangat terkejut. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat mencoba 1 atau 2. Kata Yesuan. Juru lelang menguji khasiat pil pencerahan pedang dengan ragu-ragu dan menemukan bahwa pil itu tidak beracun, jadi dia bertanya kepada pelayan di sampingnya, ambil dan cobalah. Baik, bos. Pelayan itu mengangguk. Ini adalah juru lelang terbesar di kota Xingyang. Yesuan tidak dapat meracuninya di sini, jadi dia langsung menelannya dan mengeluarkan pedang panjang. Bos, saya merasa ada hubungan yang luar biasa antara saya dan pedang saya. Pedang itu tampaknya telah menyatu dengan saya. Pelayan itu berkata dengan ekspresi terkejut. Apakah ini benar-benar ajaib? Juru lelang itu sedikit tidak yakin. Anda juga bisa mencobanya. Yesuan mengeluarkan pil pencerahan pedang lainnya. Kali ini, juru lelang menelannya sendiri dan mencobanya. Memang,
Dia tampaknya telah menjalin hubungan yang luar biasa dengan pedang panjang di tangannya. Pil yang ajaib. Keadaan ini memang dapat mempercepat persepsi. Juru lelang itu terkejut dan berkata, "Adik kecil, seberapa banyak yang dapat kamu lakukan dengan pil ini?" Pil pencerahan pedang ini hanya dari tingkat yang lebih rendah. Pil ini bagus untuk memahami kekuatan pedang yang halus, tetapi jika Anda ingin memahami kekuatan pedang yang sempurna, Anda memerlukan pil pencerahan pedang tingkat menengah. Yesuan sendiri tidak mampu membeli pil pencerahan pedang tingkat menengah, jadi dia tidak membelinya. Namun, permintaan untuk pil pencerahan pedang tingkat rendah pasti sangat tinggi. Bagaimanapun, setidaknya ada puluhan ribu prajurit berdarah daging yang telah menguasai pedang di kota Xinjiang. Saya mendapatkan pil pencerahan pedang ini secara tidak sengaja. Masih ada lebih dari 5.000 pil lagi. Apakah Anda menginginkan semuanya? Tanya Yesuan. 5.000 adalah jumlah total yang bisa dia tebus jika dia menghabiskan semua kristal super melahap. 5.000. Manajer rumah lelang terkejut, dan segera mengangguk seperti ayam mematuk nasi, berkata, "Oke, aku akan mengambil semuanya." Lalu berapa harganya? Yesuan menyipitkan matanya sedikit.